Lahir dalam kemiskinan itu bukanlah kesalahanmu. Tapi jika mati dalam keadaan miskin, itu baru salahmu. Kira-kira begitulah quotes dari Bill Gates. Terdengar klise dan terlalu jauh dari kata realistis. Terlebih lagi quotes itu berasal dari anak jaksa dan pebisnis sultan di Amerika sana. Karena tidak bisa dibantah juga, lahir menjadi seorang yang miskin sudah mengurangi jatah dan peluang kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Tapi terkadang kehidupan yang lebih baik tidak selalu tentang harta. Persis dengan apa yang akan saya ceritakan di film ini. Dia miskin, bahkan sangat miskin. Tapi ia mencoba segala cara untuk hidup lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan ini adalah kisah nyata. Jadi begini ceritanya. Kembali pada tahun 1930-an, tahun di mana Amerika Serikat mengalami krisis moneter paling parah sepanjang sejarah. Salah satu daerah yang paling terdampak karena krisis ini adalah Seattle. Walau letaknya di ibu kota, tapi Seattle menjadi salah satu penyumbang angka gelandangan tertinggi kala itu. Tapi tak semua dari mereka menyerah dengan keadaan. Menjalani hidup sebagai seorang gelandangan tak lantas membuat pemuda ini pasrah begitu saja pada hidupnya. Ia rela mencari pekerjaan ke sana kemari, kerja borongan, kerja harian, kerja di pabrik kecap, dan tukang ngelas. Pokoknya pekerjaan apapun selagi ada uangnya, ia akan terus melakukannya. Selain untuk makan, tujuan lainnya adalah agar ia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Namanya adalah Joe Rance. Dia adalah satu dari sekian banyak mahasiswa baru jurusan desain mesin di Universitas Washington. Saking susahnya Joe, ia seringkali menahan lapar karena tak punya uang yang cukup untuk beli makan di kantin. Walau miskin, Joe tetap serius dalam menjalani studinya. Di tengah kesibukannya mencari uang, Joe tidak pernah lupa untuk terus belajar. Sayangnya, akhir-akhir ini pekerjaan yang Joe dapatkan hanya cukup untuk makan. Dan Joe tak memiliki sisa uang untuk membayar kuliahnya. Pihak kampus hanya memberi tenggat waktu 2 minggu untuk Joe melunasi tagihannya. Dan jika Joe tak dapat melunasinya, maka ia akan di-DO seperti saya. Kok saya, Daud? Sembari terus mencari pekerjaan, Joe juga menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan. Selain bisa mendapatkan pengetahuan, ternyata Joe juga berhasil menggait hati seorang perempuan. Ketekunan Joe ternyata membuat primadona kampus bernama Joyce tertarik untuk mendekatinya. Bak gayung bersambut, Joe ternyata juga sudah menyukai Joyce dari pandangan pertama saat di kelas kemarin. Sayangnya obrolan keduanya tidak berlangsung lama, karena Morris tiba-tiba datang menemui Joe. Morris ini adalah teman senasib Joe. Keduanya sering mencari pekerjaan ke sana kemari demi mendapatkan uang. Niatan Morris datang ke sana adalah untuk beritahu Joe bahwa mereka bisa memperoleh uang dengan mudah. Dengan cara bergabung dengan tim mendayung junior di kampusnya. Bahkan tak hanya uang, Joe bisa mendapatkan asrama jika mereka lolos tes nanti. Jadi mereka berdua tak perlu tidur seperti gelandangan terus-menerus. Tentu tidak ada alasan bagi keduanya untuk menolak tawaran menarik ini. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua memutuskan untuk berangkat tes esok pagi. Tapi ada satu yang tak mereka tahu. Mereka ternyata harus bersaing melawan puluhan mahasiswa lain untuk lolos dalam tes ini. Tak lama, kemudian pelatih mereka datang. Coach Al Ulbrichtson memberikan pengumuman kalau ia hanya akan mengambil 8 orang yang tak lemah fisik dan tidak lemah mental. Jadi jika kalian tak memenuhi persyaratan ini, tak ada paksaan untuk terus mengikutinya. Dan silakan pergi dari sini sekarang juga. Joe tentu masih ngeyel untuk terus ikut seleksi ini. Bukan untuk jadi pemain berprestasi di kampusnya, tapi hanya demi uang dan tempat tidur yang jauh lebih nyaman dibandingkan tempat tinggalnya sendiri. Tapi langkah Joe menuju itu semua tentu tidak mudah. Berbagai latihan fisik dan teknik terus ia lakukan. Terlebih lagi, Joe sama sekali tak pernah mendayung perahu. Sudah pasti ini jadi tantangan baru baginya. Namun Joe tak peduli apapun halangannya. Yang ia pedulikan hanya apakah gaji di tim ini cukup untuk bayar kuliah atau tidak. Coach Al tak menjawab berapa gaji Joe di sini. Tapi Coach Al bilang, kalau gaji itu akan lebih dari cukup untuk membayar kuliahnya nanti. 16, come on. The average adult man is capable. We'll do 50 push-ups, followed by 50 sit-ups. Well, don't just slap the water, roll your
Berbagai latihan fisik yang Joe dan Morris lakukan selama beberapa hari terakhir tentu saja menguras tenaga mereka berdua. Joe dan Morris bahkan sampai ketiduran dan... You're welcome, Joe Rance. Walau terus sibuk berlatih, tapi Joe tetap teguh pada tujuan awalnya. Ia terus mengisi waktu luangnya dengan belajar. Dan Joyce kembali datang untuk mencoba mendekati Joe lagi. Joyce memberi semangat pada Joe dan mendoakan Joe semoga lolos pada pengumuman tim hari ini. Joyce meminta Joe untuk berjanji, bila nanti dirinya lolos, maka Joyce ingin diajari cara mendayung dengan mesra. Joe tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Alah, kepala yang mana Mas Jojo? Di tempat latihan, para peserta telah berkumpul dan menunggu pengumuman siapa saja yang akan lolos. Coach Bowles yang telah memegang daftar namanya segera menyebutkan satu persatu nama mereka. Hume, Hunt, McMillan, Day, White, Morris, Adam, Morris, Rance. Nama Jonas dan Morris masuk di antara 8 pemain yang Coach Al pilih. Mereka berdua bersama pemain lain segera berfoto dan dilanjut dengan party bersama pemain lainnya. Tapi di tengah perayaan itu, hanya Joe yang tidak terlihat menikmatinya. Joe teringat pada janjinya. Jadi dia memilih pamit dari pesta dan datang ke rumah Joyce. Malam itu juga, Joe menepati janjinya. Ia ajak Joyce ke danau dan segera mengajarinya cara mendayung yang benar. Setelah dirasa cukup, Joyce minta Joe untuk mendayung perahunya lagi. Lalu Joyce bilang, mungkin saja Joe setelah ini akan menjadi pemain yang hebat. Dan dengan cepat melupakan Joyce. Joe hanya menatap dalam wanita yang ia cintai ini. Lalu bilang, kalaupun mau, aku tak akan bisa melupakanmu, Joyce. Setelah mendengar itu, Joyce berhasil dibuat salah tingkah. Dan ia segera mencari alasan untuk cepat bisa pulang dari sana. Alah. Coach Al mulai membagi urutan posisi berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan dalam setiap perlombaan dayung akan selalu ada satu coxswain di dalamnya. Coxswain adalah orang yang bertugas mengatur ritme kecepatan perahu. Dialah yang menentukan perahu akan berjalan cepat atau lambat. Dan percobaan pertama bagi tim junior adalah bertanding melawan tim utama. Kekalahan itu tentu membuat Joe dan yang lain dirundung habis-habisan oleh seniornya. Semua pemain sangat terpukul dengan kekalahan ini, tapi tidak dengan Joe. Ia memilih cuek, dan perhatian Joe tiba-tiba tertuju pada bangunan di lantai atas, yang lampunya masih menyala. Ruangan itu adalah tempat merakit perahu. Ketika Joe sedang melihat-lihat perahu itu, tiba-tiba Pak George datang. Dialah orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan perahu untuk kampus ini. Pak George tentu saja heran. Biasanya para pemain tak pernah tertarik dengan proses pembuatan perahu. Tapi kenapa Joe malah tertarik untuk datang ke sini? Joe akhirnya bercerita, kalau ayahnya dulu adalah seorang tukang kayu. Jadi ia merasa tak asing saat masuk ke ruangan ini. Sayangnya Joe tak sempat menekuninya, karena ayahnya kabur sejak umur Joe 14 tahun. Ayah Joe menikah lagi setelah ibunya wafat. Tanpa diminta oleh Pak George, Joe segera bantu-bantu selama di sana. Walau sempat dilarang dan diminta segera beristirahat, tapi Joe tetap ngeyel dan terus membantu Pak George menyapu ruangannya. Hari itu, Coach Al terlihat bingung dengan tim barunya. Tim juniornya ini memiliki individu yang jauh di atas rata-rata. Tapi ketika mereka bertanding, walau posisinya sudah ditukar-tukar, kecepatannya tetap saja lambat, bahkan jauh dari harapan. Coach Al menargetkan kemenangan di turnamen nasional bulan depan. Jadi ia ingin yang terbaik untuk tim juniornya. Pak George selalu memberi masukan. Kuda-kuda muda ini biasanya butuh joki yang lebih lantang. Jadi mungkin saja masalahnya bukan di anak-anaknya. Coach Al langsung paham apa yang dimaksud oleh Pak George. Dan segera memanggil Bobby. Dia adalah mantan coxswain di sini, yang sudah terkenal galak dan tegas. Jadi Coach Al mulai sekarang akan memberi jabatan coxswain di tim junior pada Bobby. Harapannya hanya satu. Tim junior dapat berkembang lebih pesat seperti yang ia harapkan.
Hey, Drew, come on! Hey, your catch is too high. You guys were all hitting the water at different times. I mean, we were moving. Hey, Drew, stop in the shoulder. Eyes up! And she's down. And one. Dan tepat seminggu sebelum perlombaan, perahu yang dibuat Pak George pun jadi. Kata Coach Al, ini adalah perahu terbaik yang pernah dibuat Pak George. Jadi perlakukan perahu ini dengan hati, dan rawatlah layaknya ini adalah rumahmu. Lawan kalian minggu depan adalah California University. Mereka tak terkalahkan dalam 4 tahun terakhir. Pelatih mereka juga sudah berkuar-kuar di media. Kalau timnya besok adalah tim terbaik yang pernah ia miliki. Jadi latihanlah dengan keras, karena aku tak ingin melihat pelatih mereka terus besar kepala seperti ini. Hari perlombaan pun tiba. Berlokasi di Pacific Coast Regatta, tim dari Washington akan melawan tim dari California. Pelatih California yang bernama Coach Kai Ebrick sangatlah yakin kalau timnya ini adalah yang paling kuat di level universitas. Dan pasti akan menang mudah di laga ini. Ribuan pasang mata tak hanya menunggu datangnya tim dari California. Mereka juga menunggu tim asuhan Coach Al untuk berlaga pada hari ini. Walau memiliki track record buruk dalam 4 tahun terakhir, tapi itu tak mengurangi sorak-sorai pendukung tim Washington University. Coach Al juga berpesan untuk terus mendekat dengan lawanmu, dan berharaplah mereka membuat kesalahan. Kalimat itu ternyata membuat motivasi dalam diri Bobby memuncak, lalu bilang pada seluruh timnya, "Kalian dengar apa yang tadi Coach katakan? Berharap mereka membuat kesalahan. Apa kemampuan kalian hanya sebatas itu? Aku yakin kalian bisa lebih cepat dibanding tim dari California. Tunjukkan pada pelatih, kita bisa lakukan yang lebih baik." Easy, 28. In and through. And Washington is struggling to keep pace. in, through. Go through. In the lane. Give me 35. Show them what we got. The halfway mark. The Huskies with a burst. Washington is picking up the pace. Washington has done it! Washington's junior boat has won! Joe dan kawan-kawan akhirnya berhasil memenangkan ini dengan sangat sempurna. Di perlombaan pertamanya, tim ini berhasil mendapatkan catatan waktu yang hanya berjarak 6 detik dari rekor nasional. Gemuruh teriakan yang merayakan kemenangan tim Washington kian keras berkat kemenangan ini. Coach Al seakan dibuat tak percaya dengan kemenangan ini. Dan tidak ada yang lebih indah dibandingkan merayakan sebuah kemenangan. Kemenangan ini tentu membuat popularitas para pemain naik pesat di kampus. Satu persatu pemain dibungkus para wanita ke tempat yang sepi. Termasuk Joe yang langsung di take away oleh Joyce menuju asramanya. Sayangnya belum sempat menjalani adu penalti yang seru, penjaga asrama sudah mengendus kelakuan dari Joyce. Miss Simdars, open this door. If you have a male visitor in there, well, you know that Miss Simdars. Beberapa hari setelahnya, Coach Al iseng membuka loker-loker para pemain tim juniornya. Ia melihat sepatu mereka semua dalam kondisi bolong. Dan ia baru sadar kalau para pemainnya hanyalah para mahasiswa miskin. Namun semangat dan daya juangnya sangatlah tinggi. Coach Al membutuhkan semangat yang seperti itu di dalam timnya. Dan segala usaha yang tak kenal lelah dari tim junior kini berhasil mengalahkan tim seniornya. Everybody else tires and they just get strong. That's the third time they beat the varsity squad. Berkat performa gemilang tim junior, Coach Al ingin memasukkan mereka di turnamen Poughkeepsie, sebuah turnamen nasional yang digelar rutin tahunan. Tapi ini bukanlah turnamen biasa. Siapa yang bisa menjuarainya, maka berhak untuk mewakili Amerika ke Olimpiade Berlin 1936. Usulan itu tentu ditentang oleh Coach Bowles. Turnamen Poughkeepsie adalah turnamen besar. Tak hanya skill yang dibutuhkan, tapi juga pengalaman dan juga mental. Jadi terlalu beresiko jika memasukkan tim junior ke sana. Tak hanya beresiko untuk kalah, tapi resikonya juga mereka semua akan dipecat karena tindakan mereka yang gegabah ini. Tapi segala penolakan dari Coach Bowles tak menggoyahkan sedikit pun niat dari Coach Al. This year, that I believe could change all that. Strong enough to have a real shot in Berlin. That boat is our junior boat. Semuanya tercekat mendengar pernyataan dari Coach Al. Donatur kampus juga terlihat tak senang dengan keputusan itu.
Mungkin di antara semua orang di dalam ruangan, hanya tim junior lah yang senang mendengarnya. Dua donatur terbesar di kampus juga datang mengejar Coach Al. Mereka tak terima dengan keputusan ini. Mereka melampiaskan emosinya itu dan akan mengancam memecat Coach Al saat itu juga. Lalu menggantinya dengan Coach Boles yang kemampuannya tidak kalah jauh. Sayangnya, Coach Boles kini ada di pihak Coach Al. Sebagai seorang asisten pelatih, ia akan mendukung penuh keputusan pelatih utamanya. Mereka yang semakin kesal kembali mengancam untuk memecat para pelatih ini jika sampai gagal mendapat hasil yang memuaskan. Demi merayakan keputusan Coach Al kemarin, Joe dan Joyce pun kencan di coffee shop skena dekat sana. Di tengah-tengah mereka ngobrol, pandangan Joe teralihkan dengan orang yang ada di depan kafe. Ia lalu keluar untuk menemui seorang tukang kayu. Yang tak lain dan tak bukan, itu adalah ayahnya. Setelah sekian tahun tak bertemu, ayah dan anak ini kembali berjumpa. Ayahnya ternyata sudah lama kembali ke Washington. Tapi karena ayahnya sudah punya keluarga baru, dan istrinya tak ingin ia menjalin hubungan lagi dengan Joe, maka ayahnya juga percaya Joe bisa menjaga hidupnya sendiri. Kulihat kau di koran. Kau sekarang sudah terkenal jadi atlet dayung ya? Ya, rasanya sudah tidak mungkinlah kau membantu ayah menebang pohon lagi. Segala kata-kata ketus itu membuat Joe sakit hati dan lebih memilih diam. Sepulang dari sana, Joe terus-terusan diam. Ketika Joyce bertanya, barulah ia mau bilang kalau ia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan sepertinya malam ini aku ingin mengambil waktu sendiri dulu. Tapi Joyce tentu tak tenang melihat lelaki idamannya itu terus murung. Ia segera menyelinap ke asrama Joe dan langsung memeluknya. Dengan harapan dapat sedikit menenangkan hati dan pikiran Joe yang sedang kacau. Keesokan harinya, Joe dan seluruh tim dayungnya bersiap untuk berangkat ke turnamen Poughkeepsie. Dukungan terus berdatangan dari sama mahasiswa ataupun warga sekitar sana. Joyce juga mengantar Joe ke stasiun. Ia berpesan untuk selalu semangat. Dan jangan lupa untuk memberinya salam jika ada radio yang meliputnya. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk kita berpacaran. Benar kan, Joe? Ternyata Joe tak menjawab sepatah kata pun. Lalu segera berjalan masuk dalam kereta. Pikiran Joe masih sangat kacau malam itu. Karena terus merenung, Joe pun dihina teman timnya dengan sebutan Joe si gembel. Joe yang sudah sumpah pun hilaf dan hampir saja menghajar temannya. Beruntung niatan itu masih sempat dihadang oleh yang lain. Lalu temannya pun meminta maaf dan bilang, kita semua kan memang gembel dan gelandangan. Jadi kenapa kau tersinggung dengan kalimat itu? Joe yang belum bisa mengatur emosinya sendiri memilih untuk diam dan tidak menjawab permintaan maafnya. Lelaki tidak bercerita, tapi merenung dan mengganggu kegiatannya sehari-hari. Mungkin begitulah Joe sekarang. Permainannya jadi kacau, tidak kompak dan membuat catatan mereka semakin buruk dari hari ke hari. Berbagai kemungkinan masalah coba terus dicari satu persatu. Tapi sepertinya Coach Al tahu satu sumber masalah yang sebenarnya. Dan itu adalah Joe. Coach Al bertanya, sebenarnya fokus Joe ini kemana? Karena hanya dia yang ritme mendayungnya tak pas dengan yang lainnya. Coach Al terus memberitahu di mana letak salah Joe. Tapi Joe hanya memalingkan wajah dan tidak peduli apapun yang diucapkan oleh Coach Al. Tanpa pikir panjang, Coach Al segera mengeluarkan Joe dari line up yang ada dan menggantinya dengan Choi, si pemain cadangan. Kondisi yang kian kacau ini membuat Morris memaksa Joe untuk minta maaf pada Coach Al. Tapi Joe tak peduli sama sekali dengan itu semua. Ia akan minggat dari sini sekarang. Tiba-tiba perseteruan mereka ditengahi oleh Pak George. Beliau meminta untuk bantunya memperbaiki perahunya. Tanpa pikir panjang, Joe pun mengiyakan dan segera membantu Pak George. Di sana, Pak George bercerita tentang filosofinya dalam membuat perahu. Lalu Pak George memberikan saran pada Joe. Ayahmu memang mudah menyerah dan tidak juga bertanggung jawab. Jadi kalau yang kau tahu hanya menyerah,
Aku juga tidak menyalahkanmu. Tapi bagaimana kalau kau tak menyerah kali ini saja? Lihat teman setimu yang lain. Waktu yang telah kau habiskan selama ini, apakah mau kau menyanyiakan itu semua? Aku tahu, kau berbeda dengan ayahmu. Segala kalimat itu berhasil merasuk ke dalam hati Joe. Ia lalu segera mendatangi hotel tempat Coach Al menginap. Ia meminta maaf. Ia minta maaf atas segala kata-katanya kemarin. Dan ia mohon untuk kembali dimasukkan ke dalam tim. Ia janji tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu. Dan beruntungnya, Coach Al menerima kata-kata maaf itu dan mengembalikannya ke dalam tim nanti. Turnamen Poughkeepsie akhirnya dimulai. 7 tim dari berbagai daerah di Amerika sudah siap untuk memperebutkan 1 tiket menuju ke Olimpiade Berlin. Bahkan 1 di antara 7 tim itu adalah tim dari Tentara Angkatan Laut. Hampir 100.000 penonton juga mendukung tim jagoan mereka masing-masing. And here we go. Washington Huskies are now. These 7 finely trained crews are churning the waters of the... Menjadi satu-satunya tim junior yang tergabung di turnamen ini tentu menjadi pressure tersendiri bagi mereka. Tapi Bobby memiliki rencana lain. Ia tidak ngegas sejak awal dan memilih untuk mengamati lawannya hingga mendapat timing yang tepat untuk memacu perahunya lebih cepat. Strategi itu membuat tim Washington tertinggal jauh di peringkat terakhir dan berjarak 4 perahu dari peringkat 1 dan 2. Tapi saat waktu yang ditunggu tiba, Bobby segera meneriakkan rekan yang lain untuk mengambil kecepatan penuh. Mereka mulai menyalip lawannya satu demi satu. Para penonton tak henti-hentinya kagum dengan kecepatan dari tim Washington. Mereka sama sekali tak mengendurkan kecepatannya dan membuatnya mulai menyusul peringkat pertama dan berakhir finish di posisi pertama. Pertaruhan Coach Al dengan membawa tim juniornya ke turnamen ini sukses besar dan berhasil memastikan tiket lolos ke Olimpiade nanti. Euforia kemenangan terus terjaga hari itu. Joe dan rekannya juga langsung dikerumuni oleh media untuk diinterview. Tapi, Joe ingat pesan Joyce di stasiun waktu itu dan segera menyampaikan salamnya pada kekasihnya. Sayang, kau boleh pakai medali emasnya nanti ketika aku pulang. Joyce hanya tersenyum salah tingkah. Ia tak percaya Joe benar-benar melakukan apa yang ia bilang. Tapi segala kebahagiaan itu tiba-tiba hilang. Saat ketua Komite Dayung Amerika bilang kalau mereka kehabisan dana untuk mengirim tim Washington ke Berlin. Tak hanya cabur dayung yang gagal berangkat, renang, anggar, dan banyak olahraga lain juga terpaksa batal berangkat karena krisis yang sedang terjadi. Coach Al segera mencari jalan tengah dan bertanya berapa uang yang dibutuhkan untuk mereka bisa berangkat ke Berlin. Pak Ketua bilang, 1 tim dayung akan menghabiskan dana $5.000. Atau setara pada waktu itu sekitar 77 miliar rupiah. Dan mereka harus bisa mendapatkan itu dalam waktu 1 minggu. Coach Al tentu naik pitam dan merasa ini hanya akal-akalan komite saja yang tak mau tim Washington berangkat ke Olimpiade nanti. Tapi demi tetap menjaga mimpi mereka, Coach Al mencoba mencari segala cara agar timnya tetap bisa berangkat ke Berlin. Ia pun segera mengutus salah satu reporter kampus untuk membuat berita, lalu menyebarluaskannya melalui koran lokal dan meminta masyarakat membantu mereka untuk tetap berangkat mewakili negaranya nanti. Ide itu ternyata berbuah manis. Para masyarakat berbondong-bondong untuk menyumbangkan uangnya untuk tim Washington. Tak terkecuali ayah Joe yang juga menyisihkan sedikit uangnya untuk mengantarkan anaknya ke tangga kesuksesan. Dan setelah semua uang terkumpul, mereka mulai menghitung satu demi satu uang yang ada di sana. Sayangnya, semua uang yang ada di sana tetap tidak sampai $5.000. Saat mereka mulai menyerah dan pasrah akan keadaan yang ada, tiba-tiba pelatih tim California datang untuk melengkapi uang mereka yang kurang. Walau uang itu hanya diberi sebagai pinjaman, tapi Coach Kai berpesan pada tim Washington, banggakan tanah air kita, karena hanya tim kalianlah yang layak untuk lolos ke sana. Ucapan terima kasih terus diucap oleh Coach Al. Dan jalan mereka menuju Olimpiade Berlin kini sudah di depan mata. Singkat cerita, sampailah mereka semua ke Jerman. Kondisi politik antara Jerman dan Amerika yang buruk kala itu
membuat para pemain sedikit tidak nyaman dengan sambutan dari warga lokal. Pesta pembukaan Olimpiade Berlin pun dimulai. Seluruh kontingen dari Amerika Serikat juga telah siap untuk bertanding di pesta olahraga terbesar di dunia itu. Tapi dari sekian banyak kontingen yang ada, Joe mengagumi satu orang, yaitu Jesse Owens, pelari yang juga memiliki segudang prestasi. Morris yang juga mengidolakannya berpesan, tunjukkan skillmu pada orang Jerman. Jesse hanya tersenyum, lalu bilang, aku tak berniat menunjukkan ini pada orang lain, tapi aku hanya ingin membuat bangga orang-orang yang ada di rumah yang sudah mendukungku. Morris dan Joe hanya terdiam. Dan kalimat itu berhasil menusuk ke dalam hatinya untuk fokus pada dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya saja. Pertandingan pertama di cabur dayung perahu pun segera dimulai. Coach Al menargetkan tim asuhannya untuk mendapat peringkat pertama, karena mereka akan diuntungkan dengan jadwal libur yang lebih panjang dan membiarkan lawannya kelelahan karena akan bertanding lebih banyak. Coach Al juga meminta Bobby tidak memakai strateginya yang kemarin, karena tujuan mereka adalah mendapat emas. Jadi jangan main-main pada setiap rondenya. And the Americans are already leading by half a closing in on an Olympic record. 0.8 seconds, a new Olympic record. Kemenangan yang sekaligus mencatatkan rekor baru di sejarah Olimpiade kala itu. Catatan waktu 6 menit 28 detik sukses membuat Amerika Serikat lolos ke babak final. Coach Al juga meminta para pemainnya untuk ikut memantau calon lawannya nanti. Tapi ketika mereka akan pulang, tiba-tiba teman setimnya, Don, lemas dan tidak kuat lagi berdiri. Don segera dirawat ke klinik. Coach Al juga memperingatkan yang lain untuk terus menjaga kesehatannya, karena mereka hanya memiliki satu cadangan, dan tak mungkin tim mereka turun dengan kondisi pemain yang tidak lengkap. Besoknya, Coach Boles datang dengan membawa pembagian jalur untuk final nanti, dan tim Amerika Serikat tiba-tiba ditaruh di jalur paling luar. Coach Al tentu marah pada Komite Olimpiade Jerman, karena jalur itu adalah jalur paling berat, karena tekanan angin yang harus dilawan. Selain itu, di buku peraturan yang ada, pemenang akan mendapatkan jalur tengah. Coach Al juga menuding kalau Jerman hanya tak ingin Amerika menang di negaranya. Tapi segala amarah dan emosi itu benar-benar tidak ada gunanya, karena pihak komite tetap tak merubah pembagian jalur itu. Bahkan mereka meminta Coach Al mundur saja jika terus-menerus protes. Pertandingan final pun akhirnya tiba. Berbagai negara terbaik yang berhasil lolos dari babak penyisihan siap beradu cepat untuk membawa pulang medali emas ke negara masing-masing. Lawan-lawan Amerika kali ini memiliki sejarah yang manis di cabur ini. Hanya Amerika lah yang paling diremehkan di sini. Coach Al meminta mereka semua mengerahkan segala yang mereka miliki untuk pertandingan ini. Tapi apapun hasilnya nanti, Coach Al bangga pada mereka semua. Angin yang sangat kencang hari itu membuat kemungkinan mereka untuk menang juga kian mengecil. Tapi semangat mereka tetap tidak kendur. Tujuan mereka tetap tidak goyah. Ratusan ribu rakyat Amerika setia mendukung dan mendengarkan bagaimana permainan mereka melalui radio. Begitu juga dengan Joyce, yang mendoakan kekasihnya kembali membawa medali emas. Pertandingan ini juga akan terasa beda, karena sang pemimpin agung Jerman, Adolf Hitler, datang untuk menyaksikan negaranya bertanding. Sementara itu, jalur paling luar juga memiliki satu kekurangan lain. Bobby tidak dapat mendengar apapun yang wasit katakan di ujung sana. Amerika Serikat harus rela tertinggal satu perahu karena kejadian tadi. Bobby coba mengatur strategi terbaiknya untuk mengejar lawan-lawannya. Don yang masih belum sehat total juga membuat kecepatan mereka tak bisa maksimal. Bobby lalu segera menyemangatinya dengan segala cara, yang akhirnya berhasil membuat semangat dan fokus Don kembali lagi. Amerika mulai berhasil mengejar lawannya sedikit demi sedikit. Kini, Hungaria dan Swiss berhasil mereka ungguli. Mereka tak mengurangi sedikit pun tenaganya, dan terus melaju untuk mengejar Jerman dan Italia yang ada di paling depan. It's Germany, Italy.
300 meters to go. It's neck and... That's it! The results are just too close for this reporter to tell. Tipisnya jarak di antara Jerman, Italia, dan Amerika membuat semua orang yang ada di sana harap-harap cemas, menunggu hasil VAR dari ofisial yang ada. Hitler tentu berharap Amerika tak berpesta di negaranya. Sementara Coach Al dan banyak pendengar di Amerika harap-harap cemas. Apakah mereka akan membawa emas itu ke Amerika? Amerika Serikat berhasil keluar sebagai pemenang. Hitler terlihat sangat kecewa dengan hasil ini. Harga dirinya seperti diinjak-injak oleh Amerika di negaranya sendiri. Sementara bagi pemain dan warga Amerika, kemenangan ini adalah obat di tengah krisis moneter hebat yang melanda negaranya. Medali ini juga sekaligus berhasil membuktikan kalau siapapun bisa menjadi apapun. Mahasiswa miskin yang hidupnya sangat susah, hidup seperti gelandangan, perjalanannya penuh halangan, berangkat berbekal cacian dan hinaan, dan pulang dipuja bak seorang pahlawan. Juara dunia. Itulah titel yang pantas disandangkan bagi mahasiswa-mahasiswa miskin dari Seattle, Washington. Tak pernah ada yang mengira langkahnya hingga sejauh ini. Bahkan mereka sendiri tak pernah menduga ini akan terjadi di hidupnya. Joe ingin ikut ke tim ini hanya demi bisa kuliah, hanya demi bisa makan, hanya demi tempat tidur yang sedikit lebih nyaman. Tapi Tuhan ternyata berkehendak lain, dan justru mengantarkannya hingga titik yang setinggi ini. Prestasi mentereng dan bonus dari negaranya berhasil membuat Joe lepas dari status gelandangan. Kini titelnya sudah berubah. Kini Joe Rans adalah seorang juara dunia yang namanya dikenang selalu di cabur ini. Titel juara dunianya juga membuat Joe kini kaya raya. Ia juga membeli rumah di pinggir danau di usianya yang sudah senja. Untung saja Joe waktu itu tidak menyerah. Untung ia mendengarkan apa yang Pak George katakan dan tak terus-menerus menuruti egonya. Tapi hidup sebagai seorang Joe juga tentu tidak mudah. Ia dipaksa mandiri sejak usia remaja, tanpa sosok ayah dan ibu di sisinya. Dan Joe tak pernah berhenti untuk terus belajar dan terus berbenah. Bahkan di tengah hidupnya yang penuh cobaan, Joe tidak tenggelam dalam kesedihan. Tapi ia terus memupuk harapan demi harapan itu. Dan di titik inilah Joe sampai. Hasil dari segala usaha yang telah ia lewati di masa lalu. Keberhasilan lahir dari kegigihan. Bukan dari seberapa sering kita jatuh, tapi dari seberapa sering kita bangkit. Tak pernah menyerah adalah kunci. Karena setiap kegagalan membawa kita selangkah lebih dekat pada tujuan. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang buat sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Terima kasih, dan terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan sebelum menutup video seperti biasa, saya ingin memberikan sebuah pesan. Nyangkut. Dan seperti biasa, sebelum menutup video ini, saya ingin memberikan sebuah pesan. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, please, yang tenang. Yang tenang toh, pakai kepala dingin, duduk dulu. Duduk, tarik napas. Buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.